Amr ni pertama kali minta dibimbing sama Nabi dengan bahasa begini. Kata Amr bin Abbasa, "Alimni ya Rasulullah mimma 'allamakallah." Ya Rasul, ajari aneh daripada ajaran-ajaran Islam yang engkau bawa, yang Allah ajarkan kepadamu. Itu permintaan daripada Sayyidina Amr bin Abbasah. Lalu Nabi mengajarkan tentang waktu-waktu yang mana solat itu haram adanya. Jadi saudara, meski kita maklumi bersama, kata Nabi, as-salatu khairu mawdu'in. Faman sya'a an yuksira falyastaksir. Kata Nabi, solat itu sebaik-baiknya pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang muslim dalam ibadah kepada Allah. Siapa mau banyak, silahkan kerjakan sebanyak-banyaknya solat. Tapi tidak mutlak. Ada waktu-waktu di mana solat itu haram dikerjakan, yakni solat sunat maksudnya. Haram, berdosa kalau ngerjain. Jadi ada batasan di mana waktu haram kita ngerjain sholat. Sebetulnya jumlahnya ada 5 waktu ini. Ada 5. Enggak boleh kita mengerjakan sholat walaupun sholat itu bagus. Dalam bahasa Imam Ibnu Athaillah tuh, dalam hikamnya beliau bilang begini. Ibnu Athaillah, lamma alimal haqqu wujudal malali minka lawwana lakat ta'at. Ketika Allah tahu adanya kejemuan dan kejenuhan pada diri Anda, maka Allah berikan aneka macam warna ketaatan. Imamul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Qala rawi qultu ya Rasulullah allimni mimma 'allamakallahu ta'ala. Wahai Rasulullah, ajarkan olehmu kepadaku mimma 'allamakallahu ta'ala, dari apa-apa yang telah mengajarkan padamu oleh Allah Ta'ala. Qala, Nabi bersabda, idza shallaitas subha, apabila engkau telah akan solat subuh, faqsir 'anis sholati, maka batasilah olehmu daripada solat, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit oleh matahari. Fa idza tala'at, maka apabila telah terbit matahari, fala tusalli hatta tartafi'a, maka jangan solat kamu sehingga naik oleh matahari setinggi setombak. Fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan, maka sungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduknya syaitan.
Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, seketika ini sujud bagi matahari oleh orang-orang kafir. Fa idza irtafa'at qadra rumhin aw rumhaini fasalli, maka apabila telah naik oleh matahari pada seukuran setombak atau 2 tombak, maka solatlah kamu. Fa inna salata masyhudatun mahduratun, maka sesungguhnya solat itu disaksikan malaikat, lagi dihadiri, sehingga naik oleh tombak lidzilli, bagi bayangan. Summa qasir anis salati, kemudian batasilah olehmu daripada solat. Fa innaha hina idin tusjaru jahannam, maka sesungguhnya seketika ini naiknya tombak bagi bayangan dinyalakan oleh neraka jahannam. Fa idza fa'al fai'u, apabila telah condong oleh bayangan, fa inna sholata masyhudatun mahduratun, maka sungguhnya solat itu disaksikan, lagi dihadiri malaikat. Hatta tusalliyal asra, sehingga solat oleh kamu akan asar. Fa idza shallaital asra, maka apabila telah solat oleh kamu akan asar, faqsir, maka batasilah olehmu anis solati, daripada solat, hatta taghrubas syamsu, sehingga terbenam oleh matahari. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan, maka sungguhnya matahari itu terbenam di antara 2 tanduknya syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufaru, seketika ini terbenam, sujudlah bagi matahari oleh orang-orang kafir. Segini dulu shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang fadilah wudu, namun fadilah wudu hadisnya belum kita baca, ini masih di awal-awal. Dari Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, dari sahabat Amr bin Abbasah. Amr bin Abbasah, pertemuan yang lalu dijelaskan digelari Rabiul Islam, orang yang masuk Islam keempat, dan beliau telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya kenapa dapat gelar itu. Singkatnya, ketika beliau nyampe ke kota Madinah, jumpa dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah ketemu Nabi di Madinah, Amr ni pertama kali minta dibimbing sama Nabi dengan bahasa begini. Kata Amr bin Abbasah, "Alimni ya Rasulullah mimma 'allamakallah." Ya Rasul, ajari ane daripada ajaran-ajaran Islam yang engkau bawa, yang Allah ajarkan kepadamu. Itu permintaan daripada Sayyidina Amr bin Abbasah. Lalu Nabi mengajarkan tentang waktu-waktu yang mana solat itu haram adanya. Jadi saudara, meski kita maklumi bersama, kata Nabi, as-salatu khairu mawdu'in, faman syaa an yuksira falyastaksir. Kata Nabi, solat itu sebaik-baiknya pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang muslim dalam ibadah kepada Allah.
Siapa mau banyak silahkan kerjakan sebanyak-banyaknya sholat. Tapi tidak mutlak. Ada waktu-waktu di mana sholat itu haram dikerjakan, yakni sholat sunat maksudnya. Haram berdosa kalau ngerjain. Jadi ada batasan di mana waktu haram kita ngerjain sholat. Sebetulnya jumlahnya ada 5 waktu ini. Ada 5. Enggak boleh kita mengerjakan sholat walaupun sholat itu bagus. Dalam bahasa Imam Ibnu Athaillah tuh, dalam hikamnya beliau bilang begini, Ibnu Athaillah, lamma alimal haqqu wujudal malali minka lawwana lakat ta'at. Ketika Allah tahu adanya kejemuan dan kejenuhan pada diri Anda, maka Allah berikan aneka macam warna ketaatan. Kenapa enggak sholat terus selama 24 jam? Ada jenuh. Maka kata orang kampung, tempe aja tuh, tempe itu bisa menimbulkan darah tinggi. Tempe yang bagaimana? Yang bila Senin tempe, Selasa tempe, Rebo tempe, Kamis tempe, Jumat tempe, Sabtu tempe, tuh kata si laki tempe mulu bagi. Bosan dia, bosan. Ibadah begitu akan menimbulkan kebosanan pada diri orang. Kalau terus-terus begitu, maka Allah batasi, ada waktu dilarang sholat. Tapi bukan bermakna nggak boleh ibadah lain, warna lain. Tempe aja kalau dimacemin nggak jadi darah tinggi. Senin tempe orek, Selasa tempe bacem, Rebo mendoan, Kemis ya di sayur dah, begitu ya, enggak bosan. Begitu saudara. Jadi ibadah itu macam-macam. Maka ada waktu yang dimana kita dilarang sholat. Tapi ingat, sholatnya enggak semua sholat. Yang dilarang ini adalah sholat yang sebabnya belakangan. Itu yang dilarang. Sholat sunat yang sebabnya belakangan. Pesan Nabi ama Amr, idza shallaita subha faqsir anis sholati hatta tatlu asyams. Bila ente telah selesai sholat subuh, jangan sholat sampai terbit. Setelah sholat subuh, sholat apa yang jangan ini? Sholat sunat yang sebabnya belakangan. Perlu dimaklumi, sholat sunat itu ada 3 sebab. Ada yang sebabnya duluan, kedua ada yang sebabnya berbarengan, ketiga ada sebabnya belakangan. Ada 3 sebab. Ada yang sebabnya duluan, sebabnya berbarengan, dan sebabnya belakangan. Apa sih sebab-sebab itu? Sebab itu motivasi ada sholat.
motivasi sholat yang mau dikerjakan nih ada yang dorong, namanya sebab. Ada yang dorong. Kenapa ini sholat? Ada motivasinya. Itu disebut sebab. Contoh-contoh yang sebabnya duluan biar gampang. Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Nih, sholat tahiyatul masjid itu dikerjakan setelah masuk masjid. Jadi pertanyaannya, masuk dulu baru sholat kah, atau sholat dulu kah baru masuk? Masuk dulu baru sholat. Masuk tuh namanya sebab ada sholat. Jadi sholat tahiyatul masjid penyebabnya duluan, yaitu masuk dulu. Jadi antara masuk dan sholat duluan, masuk namanya sebabnya duluan. Nih pahamin nih, jangan sampai melotot kagak paham, kudu ngerti. Begitu. Saya ini sebetulnya suruh ngajar hadis di Nurul Anwar ini, tapi karena lagi materinya fikih, ya kita nerangin fikih. Jadi sholat dulu baru masuk, bukan masuk dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru masuk. Maka tahiyatul masjid namanya sholat sunat yang sebabnya duluan apa belakangan? Duluan. Baik. Dua, kita ambil contoh yang sebabnya belakangan biar gampang. Kita lagi bingung, punya duit aja bingung, apalagi ke punya duit nih. Kita bingung punya duit, mau dagang, bagusan dagang di Pasar Bayoran apa di Tanah Abang? Pasar Bayoran apa di Tanah Abang? Kita bimbang. Bila terjadi begitu, dalam Islam diajarkan sholat, namanya sholat istikharah. Sholat minta petunjuk kepada Allah yang mana yang terbaik. Maka saudara, kira-kira sholat dulu baru dagangkah, apa dagang dulu baru sholat? Sholat dulu baru dagang. Jadi yang nyuruh sholatnya apa? Dagang. Udah belum? Belum tuh namanya duluan apa belakangan? Belakangan. Tuh namanya sebab belakangan. Sebab sholat ini mau tuh belakangan. Kalau berbicara istikharah, sebab sholat ini mau kalau tahiyatul masjid, sebab sholat ini telah duluan, berarti telah tuh duluan. Nih biar kita ke gambar dulu. Lalu sebab berbarengan. Apa tuh sebab berbarengan? Selama masih ada sebab itu, sholat itu ada. Kalau sebelumnya nggak boleh, kalau sesudahnya kagak boleh. Itu namanya kudu bareng. Bareng itu selagi. Kalau bareng tuh sebabnya selagi,
Kalau belakangan sebabnya mau akan. Kalau duluan sebabnya telah. Begitu. Itu duluan. Kalau berbarengan selagi. Contoh biar gampang. Salat gerhana matahari. Bila terjadi gerhana matahari, diajarkan oleh agama suruh sholat. Jangan ngumpet di kolong ranjang, takut anaknya hitam. Babanya hitam, mamanya hitam. Begitu. Suruh sholat namanya. Sholat gerhana. Nih, andai terjadi gerhana seminggu yang lalu, kita mau sholat sekarang, boleh nggak? Kenapa? Udah lewat. Andai gerhana terjadi seminggu akan datang, dibilangin tuh di grup-grup WA, sampai di grup WA, grup mancing ada, bahwa minggu depan mau ada terjadi gerhana. Kita sholatnya sekarang, boleh nggak? Kenapa? Belum. Kudu lagi terjadi gerhana. Tuh selagi namanya. Berbarengan namanya. Sebelumnya nggak boleh, udah kelar nggak boleh. Ini namanya sebab berbarengan. Nah, kembali pesan Nabi ama Amr pertama kali dia dapat di Madinah. Bila telah sholat subuh, jangan ngerjain sholat. Sholat apa? Sholat yang sebabnya belakangan, yang dilarang, termasuk sholat sunnah mutlak. Bagian sunnah mutlak termasuk sholat tasbih. Tuh begitu. Ini yang dilarang. Biar kita faham, enggak semua sholat dilarang oleh agama. Banda sholat asar, yang dilarang yang sebabnya, catatannya, yang sebabnya belakangan. Termasuk juga sholat sunnah mutlak, termasuk juga sholat tasbih. Tuh begitu. Jadi tasbih mutlak ini sama dengan sebabnya belakangan. Tuh begitu. Yang sebabnya duluan ama sebabnya berbarengan, kagak ngaruh ama materi yang akan kita bedah nih. Kagak ngaruh. Bol masih disuruh oleh agama. Yang sebabnya duluan ama yang sebabnya berbarengan. Pertanyaannya, sholat sunnah ihram, orang mau haji, ini kan musim haji nih, musim haji. Orang mau umroh gitu, anggap dah gelombang atu Madinah dulu atau umroh Madinah dulu. Kalau Madinah dia bakalan umroh dari Bir Ali, Dzul Khulaifah, nama miqatnya. Masjidnya Bir Ali, Abyar Ali. Ini yang udah pernah haji, pernah umroh nih, saya mau tanya. Jangan ketika jawabannya salah, gua belum, begitu. Nih pertanyaan sholat sunnah ihram, diingat-ingat tuh marin-marin haji, marin-marin umroh. Niat ihram dulu baru sholat, apa sholat dulu baru niat ihram? Hah? Yang benar nih? Ingat-ingat tuh, niat ihram dulu baru sholat,
Apa sholat dulu baru niat ihram? Hah? Ini kedengaran nggak sih speaker nih ya? Kalau orang kebon nanas, kalau orang nanya dipelototin apa dijawab ya? Lah kan ngeri sayanya, bisa pulang nih saya. Begitu. Jadi sholat dulu baru niat ihram apa niat ihram dulu baru sholat? Tuh, semasjid aja nggak kompak, pantas aja pemilu pilpres kalah. Ada yang bilang sholat dulu, ada yang bilang niat dulu. Nih yang inget-inget nih. Hah? Hah? Kemarin-kemarin. Hah? Niat dulu. Udah rapi niat, baru begitu ya? Begitu. Diinget-inget dah. Oh, sholat dulu tuh. Ini baru pengurus dong, nggak kompak tuh. Kan kalah kita pilpres juga kalau begini. Jadi sholat dulu baru. Yang bener nih. Begitu ya? Hah? Diinget-inget yang kemarin-kemarin tuh. Hah? Sholat dulu. Udah sholat dulu dah, kata pembimbingnya. Ntar niatnya di luar masjid gua bimbing dah. Niatnya begitu, suruh sholat. Jadi sholat dulu baru niat. Berarti ini sebetulnya pertanyaannya ini nih. Sholat sunnah ihram tuh sebabnya duluan apa barengan? Halo, ini kedengeran apa kagak ya? Hah? Mulut digunain tuh dapat ganjaran, melotot kagak. Ini sholat sunnah ihram nih termasuk kategorinya sholat sebabnya duluan apa barengan? Tadi dari catatannya dibaca, contoh duluan begini, akurin tuh, contoh barengan begini, contoh belakangan begini, begitu yang tadi dicatat. Sebabnya duluan apa barengan? Ini namanya belum paham betul. Disasarin tuh mau aja gitu, iya gitu. Ini nih makanya mohon maaf, bantu dijawab, dapat ganjaran. Kenapa ganjaran? Begitu. Gimana? Apanya? Iya. Jadi duluan apa barengan? Tuh belakangan tuh. Namanya udah ngaji. Disasarin kagak mau. Begitu. Ini biar nempel. Saya pengen majelis ini disamakan sama dangdutan. Majelis ini disamakan sama apa? Sama apa? Halo, sama apa? Dangdutan. Sama aja udah bagus, acungi jempol 2. Apalagi lebih tinggi. Lebih tinggi, sama aja masih bagus. Apa tuh sama? Tuh bila biduan tuh tangannya diangkat, nurut, begitu. Namanya sama. Bila ditanya dijawab, jangan melotot. Sama namanya. Apalagi lebih tinggi, kenceng jawabnya. Tuh namanya menganggap majelis ilmu tuh bagus. Kalau diem, lama ngartinya lama. Jangan takut salah, kecuali kalau salah didenda, baru takut salah. Supaya ilmu ini nempel. Ini belum nerangin dikit ini materinya. Bisa sampai jam 10 saya kalau belum ngerti-ngerti juga begitu.
Saya pengen dijawab, jangan takut salah. Jadi sebab sholat tuh ada 4 apa 5? Hah? Tuh ngerti berarti. Disasarinya kagak mau. 3. Apa-apa? Duluan, barengan, belakangan. Contoh sebabnya duluan, tahiyatul masjid. Contoh sebabnya belakangan, istikharah. Contoh sebabnya berbarengan, gerhana. Samakan ama itu sholat sunnah ihram, begitu dengan contoh yang saudara tulis. Jadi sholat sunnah ihram tuh sholat dulu baru niatkah atau niat dulu baru sholat? Sholat dulu baru niat ihram. Udah sholat baru nih, berarti sebabnya belakangan. Nah, yang sebabnya belakangan ini sunnah ihram nih, ba'da asar, ba'da sholat asar dikerjakan, hukumnya apa? Haram, dosa. Begitu. Tuh, jangan bikin dosa di Madinah, begitu. Bikin dosa di Kebonana saja gede dosanya, apalagi dekat Nabi. Contoh, kata si pembimbingnya, kita mau ke Mekah hari ini, jadi kita ziarah wada, artinya pamitan nama Nabi, begitu. Kita berangkatnya jam 1, kata pembimbingnya. Tapi sholatnya di jamaah aja ya, di Masjid Nabawi, begitu. Sholatnya di jamak, kata yang bimbing. Maka habis sholat dohor di Nabawi, dia bangun sholat asar, pulang ke hotel, ganti kain ihram, berangkat menuju Mekah lewat Bir Ali. Di Bir Ali sholat sunnah ihram, hukumnya dosa. Kalau kayak begitu tuh, gitu. Jangan kayak begitu tuh. Ingat-ingat kemarin umroh, begitu nggak gua ya? Begitu. Biar taubat sebelum mati. Begitu. Biar kita jangan salah. Maksudnya. Diingat-ingat, biar kita nggak salah. Jadi yang dilarang tuh sholat sunat yang sebabnya belakangan. Sebabnya kayak sunnah mutlak tuh berarti tanpa sebab. Termasuk tanpa sebab sholat tasbih, begitu. Nih begitu. Biar kita paham, supaya kita jangan salah. Sebab pesan Nabi nih ama Amr, maksudnya sama kita semua nih. 1, idza shallaita subha, bila Anda telah selesai sholat subuh, jangan sholat sunat. Batasi dari sholat, maksudnya batasi, jangan ngerjain sholat sunat. Sholat sunat apa? Sholat sunat apa? Yang sebabnya belakangan atau tanpa sebab, namanya sholat sunnah mutlak. Itu yang dilarang. Dilarang. Ini contoh biar paham hadis nih. Kita nih udah selesai sholat subuh, ingat bahwa kita kemarin belum sholat isya, ketiduran, pulang kerja kemalaman, akhirnya kita tidur belum sholat isya. Ingat kita habis sholat subuh atau lagi sholat, ingatnya berjamaah tuh subuh, kata kita, waduh saya kemarin belum sholat isya,
Jadi kita mau qada isya habis sholat subuh. Udah salam wiridan, kita bangun sholat isya qada, boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa? 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 Sebabnya duluan. Apa duluannya? Punya utang. Ngutang dulu baru sholat. Benar enggak? Lagi sholatnya wajib. Punya utang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tuh begitu. Jangan sampai kita ada orang habis sholat subuh kita jorokin. Kata kita, orang ada sholat habis sholat subuh, orang ada. Begitu. Kalau kata orang Betawi, kecele namanya. Apa tuh kecele tuh ya? Nyalahin kita yang salah begitu. Begitu. Kata dia, emang gua sholat apa? Iya makanya jangan jorokin. Gua qada isya gitu. Emang boleh? Aduh, ngaji malam Senin. Kan kita udah ngaji, kan begitu. Jadi sebabnya duluan punya utang. Punya utang dulu, boleh. Begitu. Boleh. Kenapa? Karena sebabnya duluan. Begitu. Bagaimana kita pengen sholat istikharah? Ini udah asar nih, udah asar, udah subuh. Anggap biar gampang, subuh 4:30. Ini udah 4:30 nih. Kita pengen sholat istikharah. Bagaimana caranya? Udah subuh nih. Bagaimana caranya biar istikharah boleh? Iya, sholat istikharah dulu, baru sholat subuh. Boleh nggak begitu? Emang apa? Iya, sebelum sholat subuh. Wong nabinya bilang, apabila engkau telah sholat subuh, jangan sholat. Kalau sebelum sholat subuh, boleh. Enggak bolehnya sesudah sholat. Jadi kalau kita mau sholat sunnah ihram bagaimana? Udah, jangan dohor di nabawinya. Jangan dohor di Nabawi. Dohornya nanti di Bir Ali aja. Begitu. Dan nggak usah dohor dulu. Ntar dohornya di Masjid Bir Ali. Jalan jam 1 atau jam 2 kan masih dohor. Jalan Bir Ali 10 menit dari Masjid Nabawi. Paling lama 15 menit, nggak nyampe 10 menit. Maka masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, dia sholat dia qobliyah dohor, baru sholat dohor, sholat asar. Boleh. Karena kita belum, iya, begitu namanya. Islam tuh nggak kaku, enak mengenakan, ajaran Islam. Kayak begitu. Balik aja. Jadi yang haram sholat sunnah sebab belakangan, satu, kata Nabi, bila telah selesai sholat subuh, ampe kapan? Ampe terbit matahari. Kalau di masjid tuh suka ada running tag, syuruk. Syuruk tuh artinya terbit matahari. Terbit. Haram dari setelah sholat subuh ampe
terbit. Satu, dua, fa idza tala'at fala tusalli hatta tartafi'a. Bila syuruk, bila telah terbit, jangan sholat juga ampe matahari tinggi setombak. Tinggi dari ufuk timur ukuran setombak. Kita kudu bawa tombak, bukan seukur mata memandang. Biar gampang, setombak tuh berapa derajat dalam ilmu astronomi? 4,5 derajat. Itu namanya setombak. 1 derajat tuh berapa menit? 1 derajat tuh 4 menit. Maka 4 dikali 4,5 berapa tuh? Ini jangan sampai salah nih, dagang jengkol sampai rugi nih. Pakai HP-mu berapa? 18. 4 kali 4 aja udah 16. Tinggal setengahnya. Kan 2, 16 tambah 2, 18. Tuh dari syuruk sampai 18 menit lewatnya baru boleh sholat. Kalau baru syuruk haram. Di masjidnya bunyi tuh habis ngaji subuh, nit syuruk bunyi, langsung sholat isyraq. Dos. Kenapa? Baru terbit. Kata nabinya tuh hadisnya, fa idza tala'at, apabila matahari terbit, fala tusolli, Anda jangan sholat, hatta tartafi'a, sampai naik seukuran setombak. Setombak tuh 18 menit. Jadi subuh jam berapa syuruknya? Anggap syuruknya jam 6 kurang 5 menit. Berarti lewat 13 baru boleh sholat sunnah isyraq, baru boleh sholat duha, baru boleh sholat id, sholat segala macam. Jangan baru syuruk langsung sholat. Kenapa dibikin di masjid-masjid zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, syuruk? Itu tujuan ulama biar muslim paham bahwa subuh ini sholat yang beda dengan sholat yang 4. Tujuan ditulisin syuruk, ada tujuan tuh. Kadang tulisannya tulu, kadang tulisannya di Indonesia kan terbit, sama aja dia. Kenapa dikasih syuruk? Kadang di kalender ada syuruk, ada tulisannya tulu. Kenapa ada begitu? Ulama ngasih informasi sama kita, sholat subuh ini beda dengan dohor, asar, maghrib, dan isya. Apa bedanya? Kalau duhur, kalau udah habis langsung masuk asar. Duhur habis, asar masuk. Asar habis, maghrib masuk. Maghrib habis, isya masuk. Isya habis, subuh masuk. Subuh habis, duhur. Subuh habis, zuhur belum masuk. Maka biar tahu kapan kapan subuh mulanya, kapan subuh habisnya. Untuk apa? Untuk sholat kita biar nggak bingung ketika bangun kesiangan. Ini adaan apa kodoan ya? Adaan apa kodoan ya? Ini nih, lihat aja udah syuruk belum?
Oh udah kodoan. Oh belum adaan. Begitu maksudnya. Bukan untuk menandakan sholat sunnah bukan. Tapi menandakan waktu subuh telah habis. Hanya nandain itu. Adapun sholat isyraq nanti saat matahari naik setom berapa menit? 18. Baru kita boleh sholat. Intip aja. Baru sholat. Begitu. Biar kita jangan sampai salah. Maka bahayanya bodoh perasaan kita soleh padahal salah. Begitu. Perasaan kita dapat pala padahal dapat palu. Keliru. Itu begitu. Jadi satu yang dilarang kita sholat setelah sholat subuh sampai syuruk terbit. Dua dari terbit sampai 18 menit. Begitu tuh. Tuh udah dua tuh. Jadi kalau biar gampang dibikin satu, ada kiai bilang 3. Nah ini nyingkat dari mulai sholat subuh sampai dari terbit lewat 18. Biar gampang nih, sampai tengah 7. Biar gampang. Kalau tengah 7 itu saudara nggak perlu lihat kalender. Kalau tengah 7 udah pasti bandingannya biar gampang. Sholat dohor saudara jam 1. Kalau saudara sholat dohor jam 1 enggak perlu lihat-lihat jam. Udah pasti dohor. Tapi kalau jam 12 kudu lihat jam. Bisa kurang lagi. Kurang 5 menit. Jam 12 enggak sah. Bisa lewat. Begitu. Itu kayak begitu. Untuk mengukur syuruk. Bagaimana ini mau sholat isyraq biar nggak puyeng saya, udah tengah 7 itu mau saban kapan aja masuk. Bisa saja isyraq itu jam 6 kurang 1/4, itu maknanya jam 6 lewat 3 menit udah boleh sholat isyraq. Tapi bisa aja ketemu jam 6, berarti jam 6 lewat 18. Jadi saban hari kalau mau sholat sunnah isyraq intip apa? Iya intip kalender dah. Kalau intip matahari kan puyeng. Begitu. Intip kalender aja. Kapan isyraq? Begitu. Jadi satu waktu yang haram buat sholat sunnah yang sebabnya belakangan bukan setelah subuh, setelah sholat subuh. Beda setelah subuh sama setelah sholat. Begitu. Ini harus dibedakan. Setelah sholat subuh sampai terbit. Kedua dari terbit sampai 18 menit. Begitu. Sampai setombak 18 menit. Itu dua tuh. Nabi jelasin kenapa nggak boleh waktu terbit. Orang kafir pada sujud sama matahari pagi tuh. Orang kafir pada sujud sama matahari, pada nyari sunset. Orang kafir itu demen banget kayak begitu. Begitu, yang kayak begitu macam-macam dia nyari. Matahari terbenam, matahari terbit. Pada saban hari juga begitu. Dari zaman Kibenen, bener nggak? Begitu. Kayak kagak aja. Begitu. Dia nyari matahari terbenam, nyari matahari terbit. Itu kebanggaan orang kafir. Saat itu setan jadi sujud kita sama setan, makanya nggak diizinkan. Waktu kita buat zikir yang lain, habis sholat subuh tuh baca Quran silakan, baca tasbih silakan. Yang lain masih banyak ibadah. Begitu. Dua tuh.
Kalau matahari udah tinggi setombak, faidar tafaat qadar rumhin au rumhaini fasolli, baru Anda sholat. Kalau 2 tombak berarti 18 kali 2, 36, setengah jam. Tuh begitu. Dah baru boleh sholat. Ya biar gampang, tengah 7. Dah saudara nggak perlu lihat kalender kalau tengah 7. Udah pasti boleh. Kalau udah tengah 7, saudara boleh sholat isra, saudara boleh sholat duha, saudara boleh sholat id. Sholat apa aja boleh. Walaupun sebabnya belakangan, walaupun. Apalagi yang sebabnya duluan. Habis sholat subuh, yang sebabnya duluan. Contoh, kita bangun kesiangan, ada pengajian subuh, FKMM. Ayo begitu ya. Pokoknya pengajian subuh dah. Gitu, ada subuh habis ngaji, kita masuk masjid. Kebetulan kiainya belum datang juga. Kita sholat di rumah. Masuk masjid, udah sholat subuh kita. Kita sholat tahiyatul masjid, boleh nggak tuh? Udah sholat subuh. Boleh nggak? Kenapa? Sebabnya duluan. Tuh gitu. Ini yang kita harus pahami. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh yang sebabnya belakangan. Ini jangan sampai kita bingung apa duluan, apa belakangan. Ini kudu ngerti. Maka saya bolak-balik kalau udah ngajar beginian, biar paham. Ya, emang tidak lebih yang dicari paham. Sebab kalau paham girang banget. Kayak saya dapat emas segunung begitu. Ngaji ngerti, pulangnya enak. Begitu. Jangan sampai dia di rumah garuk-garuk, kata bini ngapain berangkat uring-uringan, pulang uring-uringan juga. Ngaji gue puyeng. Begitu, dia harus ngerti. Insya Allah. 3, bila matahari di tengah-tengah langit, itu namanya waktu istiwa, pas tengah-tengah langit, haram. Padahal sedetik doang itu, di tengah-tengah langit. Kata orang Jawa, tengange gitu. Begitu. Nggak boleh, kecuali Jumat. Kalau hari Jumat, meski di tengah-tengah langit matahari, diizinkan oleh agama. Jumat. Kenapa? Ketika matahari di tengah-tengah langit, kata Nabi, neraka jahanam lagi berkobar-kobar, bukan waktunya kita sholat. Begitu. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah langit itu belum duhur, dikit lagi duhur, dikit lagi. Gitu. Kalau udah gelincir matahari dari tengah langit ke arah barat, baru boleh. Itulah sholat duhur. Baru boleh. Cuma di tengah-tengah langit ini sebentar. Udah 3. Keempat, sesudah sholat asar. Tuh begitu. Sesudah sholat asar, enggak boleh ampe menguning matahari menjelang maghrib, enggak boleh. Sesudah sholat asar, ini sesudah sholat nih, bukan sudah asar, sesudah sholat asar. Kelima, jadi sudah sholat asar sampai menguning matahari. Kelima, dari menguning ampe terbenam. Jadi disingkat 3 dari 5 nih. 1, sesudah sholat subuh ampe tengah 7, biar gampang kan begitu ya. Ampe lewat 18 menit. 2, waktu di tengah-tengah langit. 3, sesudah sholat asar sampai terbenam. 5 tuh kalau ada ulama bilang ada 3, pemahamannya kayak begitu. Kalau bilang ada 5, pemahamannya kayak tadi. 5 waktu ini nih diharamkan daripada sholat. 5 ini, selebihnya boleh. Selebihnya boleh. Tapi ingat, yang haram tidak semua sholat, hanya yang sebabnya belakangan, dan sholat sunnah mutlak termasuk di dalamnya adalah sholat tasbih. Jadi yang haram sholat sunnah mutlak, sholat tasbih, pada sholat subuh dan sholat asar tuh. Terus sholat istikharah, sholat sunnah ihram, tuh yang kayak begitu. Itu nggak boleh tuh. Selebihnya boleh.
Enggak mutlak begitu makna daripada materi kita. Segini aja takut puyeng. Kalau ada yang ditanya silahkan. Dari materi ini atadurrah sebelum doa. Wallahu a'lam.